Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Norman Mukhalis dengan NIM F1D017051 akan mempresentasikan rancangan sistem penampungan dan pompa air cerdas untuk nutrisi tanaman berbasis jaringan NRF. Berikut adalah latar belakangnya, di mana merawat tanaman adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga tanaman agar tetap sehat dan terawat. Perawatan tanaman meliputi banyak aspek yaitu penyiraman, pemupukan, dan lain-lain. Begitu banyak jenis tanaman dengan berbagai bentuk pemberian nutrisi kepada tanaman ini masih dilakukan secara manual. Internet of Things merupakan aktivitas yang segala kegiatannya memanfaatkan teknologi internet. Peranan Internet of Things pada kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pada transportasi online, pemesanan tiket secara online, e-commerce, live streaming, dan lain sebagainya. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, Internet of Things merambat ke bidang pertanian. Selanjutnya, perkembangan teknologi Internet of Things pada bidang pertanian sudah semakin banyak. Dengan adanya Internet of Things, banyak sekali aktivitas pertanian yang dapat dilakukan secara otomatis melalui internet. Contoh penerapan teknologi Internet of Things pada bidang pertanian adalah monitoring kondisi kelembapan tanah, penyiraman tanaman secara otomatis, pengontrolan debit air untuk nutrisi tanaman, dan lain sebagainya. Dengan adanya rancangan Internet of Things yang bertujuan untuk mengawasi debit atau volume air yang berada di dalam penampungan air, petani akan lebih dimudahkan dalam pemberian nutrisi kepada tanaman. Pengawasan volume air menggunakan alat water level sensor yang dipasang di dalam penampungan air. Water level sensor akan disimpan pada bagian atas penampungan air, menandakan bahwa air sudah penuh. Dan satu lagi water level sensor disimpan di bagian bawah penampungan air, menandakan bahwa air sudah mulai habis atau penampungan air sudah kosong. Informasi tentang penampungan air akan dikirimkan ke website Laboratorium Komunikasi Data dan Sistem Tertanam Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Mataram menggunakan jaringan NRF dan juga GSM modul. Untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana pemberian nutrisi tanaman dapat dilakukan secara otomatis dan penampungan air dapat diisi secara otomatis menggunakan pompa air. Dan untuk batasan masalahnya, yang pertama, pengujian perancangan sistem dilakukan di dalam Laboratorium Komunikasi Data dan Sistem Tertanam Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Mataram. Yang kedua, otomatisasi yang terjadi hanyalah apabila air pada penampungan sudah mengenai water level sensor bagian atas, maka penampungan air akan berhenti diisi. Dan apabila air pada penampungan sudah tidak terdeteksi pada water level sensor yang ada pada bagian bawah penampungan air, maka air akan mulai mengisi penampungan air. Data akan dikumpulkan melalui jaringan NRF yang disambungkan pada GSM modul agar dapat dikirimkan ke website hosting Laboratorium Komunikasi Data dan Sistem Tertanam. Tujuan dari pembuatan rancangan ini yaitu untuk mempermudah pengawasan jumlah volume air yang ada pada penampungan air agar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Pengisian dilakukan secara otomatis sehingga tidak perlu ada campur tangan manusia dalam pengisian penampungan air. Manfaat dari pembuatan rancangan ini yang pertama adalah petani akan dimudahkan dalam pemberian nutrisi tanaman sehingga meminimalisir terjadinya pembusukan pada tanaman. Yang kedua, tanaman akan diberikan nutrisi secara tepat waktu sehingga tidak ada keterlambatan atau terlalu cepat dalam pemberian nutrisi pada tanaman. Lalu lanjutan teori. Microcontroller Arduino Nano. Arduino merupakan micro single board controller yang memiliki sifat open source dan berfungsi dalam memudahkan penggunaan kit elektronik dalam berbagai macam bidang. Arduino juga memiliki fungsi sebagai platform perangkat keras open source yang dapat digunakan siapa saja yang ingin membuat sebuah prototipe suatu rancangan peralatan elektronik yang cukup interaktif dan memiliki software yang fleksibel. Untuk sintaks pada penggunaan bahasa pemrograman Arduino memiliki kemiripan dengan bahasa pemrograman C. Sifat Arduino Nano yang open source membuat siapa saja bisa menggunakannya. Menurut Sulaiman, Arduino adalah platform terdiri dari hardware dan software. Hardware yang ada pada Arduino sendiri berupa alat yang mirip dengan microcontroller pada umumnya, tapi memiliki penamaan pada pin. Arduino juga memiliki software yang bersifat open source sehingga bisa digunakan secara gratis. Internet of Things adalah sebuah paradigma gagasan terbaru yang bertujuan untuk semakin dekat dengan masa depan. Dengan menerapkan harapan di mana benda pada masa depan akan menggunakan microcontroller dan saling mengirimkan sinyal satu sama lain sehingga dapat berkomunikasi secara digital. Internet of Things diharapkan dapat membuat perangkat saling berkomunikasi dengan pengguna melalui internet, sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan internet. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1998 tentang irigasi, terdapat pengertian irigasi yaitu irigasi merupakan usaha penyediaan atau penampungan air dan pengaturan air yang bertujuan untuk menunjang pertanian dan perkebunan.
Dan tanaman cabai merah sendiri atau Capsicum annum merupakan tumbuhan perdu yang berkayu, memiliki rasa pedas yang disebabkan oleh kandungan kapsaisin yang terdapat pada buahnya. Di Indonesia sendiri, tanaman cabai merupakan tanaman semusim yang ditanam pada lahan bekas sawah dan lahan kering. Namun, tanaman cabai memiliki banyak syarat yang harus dipenuhi agar menghasilkan tanaman cabai yang cukup baik. Potensi hasil cabai di daerah Indonesia sebanyak 12 ton sampai dengan 20 ton per hektar. Tanaman cabai tidak tahan pada keadaan tanah yang terlalu kering, dan juga tidak tahan pada keadaan tanah yang terlalu becek. Air tanah yang lembab dan tidak becek sangatlah sempurna untuk mendukung pertumbuhan dari tanaman cabai merah. Persentase kelembapan tanah yang ideal untuk pertumbuhan tanaman cabai adalah sebesar 60% sampai dengan 80% kapasitas lapang. Modul NRF24L01 adalah sebuah chip tunggal yang memancarkan 2,4 GHz transceiver yang memiliki protokol baseband mesin tertanam. NRF24L01 dirancang khusus untuk menyediakan bantuan pada aplikasi jaringan nirkabel skala rendah. NRF24L01 dirancang untuk operasi ISM berfrekuensi sekitar 2,4 sampai dengan 2,4835 GHz. Model NRF24L01 dirancang untuk dapat dikonfigurasi dan dijalankan melalui serial peripheral interface. Interface ini memiliki ketersediaan pada register map. Register map mengandung semua konfigurasi register dan bisa diakses di semua jenis operasi pada modul NRF24L01. Water level sensor adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengetahui ketinggian air pada titik tertentu dengan cara memberikan sinyal kepada alarm automation panel. Cara kerja dari water level sensor terbilang sangat sederhana, yaitu sensor akan memberikan sinyal dari dry contact ke panel. Yang terakhir adalah relay. Relay adalah saklar yang dioperasikan secara elektrik. Relay juga dapat bekerja secara mekanik yang disebut dengan electromagnetic relay dan beberapa dari solid state relay. Relay digunakan sebagai pengontrol alat atau sirkuit listrik dengan daya kecil. Relay juga bekerja dengan cara membatasi atau menghentikan aliran listrik antara sensing circuit dan juga actuating circuit, dan juga bisa mengatur beberapa sirkuit pada satu sinyal. Yang pertama pada pembahasan adalah metode perancangan sistem. Metode yang digunakan pada perancangan sistem ini adalah metode waterfall. Metode waterfall adalah metode perancangan sistem menggunakan cara berurutan dan sistematis mulai dari identifikasi masalah hingga pemeliharaan sistem. Berikut adalah gambaran dari metode waterfall-nya. Dan yang pertama adalah identifikasi masalah, analisa kebutuhan, perancangan sistem, pembuatan sistem, pengujian sistem, dan terakhir pemeliharaan sistem. Identifikasi masalah merupakan salah satu proses yang sangat penting pada metode waterfall. Identifikasi masalah dapat ditemukan melalui studi literatur atau lewat pengamatan lapangan. Identifikasi masalah merupakan proses pertama yang sangat penting dalam proses penelitian. Ketika penulis menangkap fenomena yang berpotensi untuk diteliti, langkah selanjutnya yang mendesak adalah mengidentifikasi dari fenomena yang diamati tersebut. Analisa kebutuhan adalah analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara, ataupun studi literatur. Pada tahap ini, penulis menggali informasi sebanyak-banyaknya dari pembimbing lapangan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam sistem yang nanti dibuat. Hasil tersebut menjadi acuan penulis dalam pembuatan sistem yang memadai sesuai dengan kebutuhan penelitian. Perancangan sistem adalah tahapan setelah analisis sistem dari siklus pengembangan sistem yang mendefinisikan dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, atau bisa dikatakan persiapan penulis untuk rancang, bangun, implementasi. Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk yang dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa dari suatu sistem. Lalu selanjutnya ada pembuatan sistem, yang memiliki pengertian tahap implementasi dari rancangan yang dibuat baik itu berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Untuk pembuatan perangkat keras dilakukan dengan merakit komponen dan melakukan kalibrasi, sedangkan pembuatan perangkat lunak dilakukan dengan pemrograman. Pada tahap ini akan dilihat apakah pembuatan sistem ini dapat bekerja atau tidak. Lalu pengujian sistem. Tahap ini adalah di mana proses dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil perancangan dengan hasil yang diharapkan. Pada tahap ini, penulis melakukan pengujian dengan segenap tenaga pendidik dan pembimbing lapangan dan menghasilkan beberapa perubahan. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan sistem, yaitu suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu sistem dalam atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima.
Pada tahap pemeliharaan dilakukan monitoring untuk melihat kondisi dari perangkat keras maupun perangkat lunak apakah perlu diperbaiki atau tidak. Selanjutnya adalah topologi sistem. Berikut adalah topologi sistem dari sistem irigasi tetes pada KLU, di mana yang pertama adalah sensor panel surya akan mengirimkan data energi yang dihasilkan dan digunakan dan dioperasikan ke kamera. Lalu kamera juga akan mengumpulkan data itu dan data RGB matrix ke sensor kelembapan tanah. Lalu sensor kelembapan tanah mengoper data kelembapan tanah ke penampungan air dan nutrisi. Dan di sini terdapat dua arah. Penampungan air dan nutrisi mengoper juga informasi berupa suplai air dan nutrisi ke sensor kelembapan tanah. Lalu selanjutnya semua data ini dioper lagi ke kolam air bersamaan dengan data ketinggian air. Lalu kolam air juga mengirimkan data suplai air ke penampungan air dan nutrisi. Kemudian semua data dan keputusan dikirimkan melalui GSM modul menuju internet. Berikut adalah rancangan hardware-nya. Pada rancangan hardware ini terdapat baterai atau sumber listrik sebesar 12 volt yang tersambung dengan pompa air sebesar 12 volt juga. Dan berikut adalah dua relay modul yang digunakan yang disambungkan dengan baterai dan juga pompa air. Dan selanjutnya terdapat juga Arduino Nano yang kami gunakan, serta juga ada NRF24L01 yang digunakan untuk mengirim data-data atau informasi yang ada pada rancangan ini. Selanjutnya adalah water level sensor yang digunakan untuk mendeteksi water level. Berikut adalah dokumentasi kegiatan. Yang pertama merupakan mahasiswa yang mengikuti penelitian tersebut, dan ini foto di mana kami melakukan pengecekan pada lahan penelitian sehingga bisa mengetahui apa saja yang dibutuhkan pada rancangan sistem irigasi tetes KLU. Berikut adalah foto bagian lapangannya juga yang akan digunakan sebagai tempat penelitian. Dan ini adalah foto perancangan sistem di mana kami menyolder komponen dan menyatukannya ke dalam breadboard. Dan berikut adalah proses pemasangan selang kecil pada pompa air kecil 5 volt yang dilakukan oleh kami sebagai mahasiswa yang melakukan penelitian. Dan ini juga adalah pemasangan kabel pada pompa 5 volt. Sekian dan terima kasih dari presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.